Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eni tentunya dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, setelah kemarin kalian mempelajari tentang bilangan, kemudian dijeda dengan kegiatan penilaian tengah semester. Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang himpunan. Pada himpunan ini, pada bagian pertama ini, yang akan kita pelajari tentang pengertian himpunan, notasi himpunan, keanggotaan dan kardinalitas himpunan, kemudian cara menyatakan himpunan, kemudian ada himpunan kosong dan himpunan semesta, dan yang terakhir pada sesi kali ini akan kita tutup dengan pengertian diagram Venn. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Yang pertama, tentang himpunan. Himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang mempunyai definisi jelas. Sekali lagi, saya katakan bahwa himpunan itu adalah merupakan kumpulan. Kumpulan yang bagaimana? Kumpulan yang mempunyai definisi jelas. Artinya, bahwa kebenarannya diakui secara umum. Baik, di sini kita lihat. Di sebelah kiri, Bu Eni sudah menyampaikan contoh tentang himpunan. Dan di sebelah kanan, Bu Eni memberikan contoh yang bukan himpunan. Mari kita bandingkan. Yang pertama, kumpulan binatang berkaki dua. Ya, berkaki dua. Kita ambil contoh misalkan ayam. Apakah ayam punya kaki dua? Jelas. Orang Amerika juga mengatakan bahwa ayam punya kaki dua. Kita bandingkan dengan yang kanan. Ada kumpulan binatang lucu. Ya, binatang lucu. Ini bukan himpunan. Kenapa? Ada kata-kata lucu di sini. Ya. Kucing buat kalian mungkin lucu, tetapi buat sebagian orang kucing itu menakutkan. Maka di sini kumpulan binatang lucu ini kebenarannya tidak berlaku secara umum. Maka kumpulan binatang lucu tidak kita sebut sebagai himpunan. Contoh yang kedua yang merupakan himpunan, kumpulan siswa yang tingginya 150 cm. Ini merupakan himpunan. Kenapa? 150 cm bisa kita ukur. Bandingkan dengan yang sebelah kanan, kumpulan siswa tinggi. Tinggi ini menurut Dausmini mungkin bahwa anak yang ukurannya 150 cm itu sudah tinggi. Tetapi ketika kita menganggap bahwa Bu Eni itu belum tinggi, kalau kamu yang tingginya 160 lebih ya, itu belum tinggi. Maka di sini kata-kata kalau hanya tinggi ini bukan merupakan himpunan. Terus yang ketiga, kumpulan buku yang tebalnya lebih dari 10 cm. 10 cm ini bisa kita ukur. Bandingkan yang contoh yang ketiga yang di sebelah kanan. Kumpulan buku tebal. Nah, kumpulan buku tebal, yang mana yang membuat bukan merupakan himpunan? Kata-kata tebal ini. Bagi para profesor, buku yang tebalnya 20 cm itu belum tebal. Tetapi menurut kita 10 cm saja sudah sangat tebal. Maka di sini kalau hanya dibatasi pada buku tebal, ini tidak bisa terukur. Artinya menurut satu dan satunya akan sangat berbeda. Keempat, kumpulan buah berawalan huruf A. Ini jelas. Berawalan huruf A. Nah, kumpulan buah segar. Apa yang membuat dia bukan merupakan himpunan? Kata-kata segar ini. Ya. Menurut kalian, pepaya itu segar. Tetapi menurut Bu Eni yang takut dengan pepaya, maka pepaya itu akan menjadi buah yang sangat menjijikkan.
Sampai di sini ada pertanyaan? Tentunya tidak ya. Jelas ya untuk pengertian himpunan. Next. Yang kedua, notasi himpunan. Himpunan biasa diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Sampai X, Z boleh. Nah, himpunan itu nanti mempunyai anggota. Nah, anggotanya itu ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Kemudian antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan, ini punya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Maka kalimat ini ketika kita tulis dalam bentuk himpunan, maka di sini A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Sekali lagi, A kan nama himpunannya. Sama dengan kita baca sebagai adalah, kurung kurawalnya kita baca sebagai himpunan. Maka di sini A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Atau boleh juga kalau kalian sudah mengetahui anggota dari bilangan asli yang kurang dari 6. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan A ini bisa kita tulis sebagai A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Keanggotaan dan kardinalitas himpunan. Setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan akan kita sebut sebagai anggota, unsur, atau elemen himpunan. Dan dilambangkan dengan ini. Lambangnya. Ini lambang himpunan. Sedangkan untuk menyatakan bukan anggota himpunan, kita tulis dengan ini. Kita baca sebagai bukan himpunan. Kemudian, kardinalitas himpunan merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kardinalitas himpunan A dinotasikan sebagai NA. Ya, catatan sedikit bahwa kardinalitas himpunan hanya digunakan untuk himpunan yang berhingga. Artinya, banyaknya anggota himpunan bisa kita cacah. Atau himpunan berhingga kita sebut sebagai finite set. Paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, next kita lanjut. Kita lihat contohnya. Misalkan saya punya A adalah himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Kita lihat. 2. 2 ini ada nggak di A? Ternyata ada. Ini ya. Maka 2 karena ada di A disebut 2 anggota A. Ditulis 2 elemen A. Ya, jelek banget ya tulisannya, nggak apa-apa. Kemudian 8, ada nggak di sini? Ada ternyata. Ini ya, 8. Ada 8. Karena ada di A, maka disebut 8 anggota A. Atau ditulis 8 elemen A. 3, ada nggak di A? 3. Oh, ternyata di A tidak ada. Maka kita sebut sebagai 3 bukan merupakan anggota A. Ditulis 3 bukan anggota A. Dan seterusnya. Kemudian banyaknya anggota A ada berapa? Kita cacah. A itu anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Ada berapa? 5. Maka ditulis di sini NA sama dengan 5. Ya. Kemudian contoh yang kedua kita lihat.
B adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 27, 29. Ya, dari sini kita lihat. 3 ada di B apa tidak? Ada, maka disebut 3 anggota B. 31 ada enggak di B? Ternyata tidak ada. Maka di sini 31 bukan anggota B. Mungkin kalian bertanya, Bu, 22 di B tidak ada. Yuk, kita lihat dulu. Oh, maaf. 11 di B tidak ada, Bu. Yuk, kita coba dulu. Ini tanda titik 3 itu berarti dan seterusnya. Maka di sini ini berisi bilangan-bilangan yang menurut pola ini, menurut 1, 3, 5, berarti kan polanya ditambah 2, ditambah 2. Yuk kita lihat. 11 nanti masuk enggak di antara yang titik 3 ini? 1, 3, 5, kemudian berapa? 7, 9, 11. Berarti di sini kan ada angka 11. Maka 11 itu kita lihat ada di sini. Maka tetap dikatakan bahwa 11 anggota B. Ini ya. Kemudian banyaknya anggota B ada berapa? Kita cacah. Tadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ternyata setelah sampai 29 ada 15 buah anggota. Maka ditulis di sini bahwa anggota B ada 15. Ya, next. Cara menyatakan himpunan. Untuk menyatakan himpunan untuk tingkat SMP yang akan kita pelajari ada 3 buah cara. Cara yang pertama dengan menyebutkan anggotanya atau yang lebih dikenal dengan nama enumerasi. Kemudian yang kedua dengan kata-kata. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Yuk kita kupas satu persatu. Bagaimana cara menyatakan himpunan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Nah, di sini jika anggotanya sangat banyak, maka cara mendaftarnya cukup diberi tanda titik 3. Ini dibaca dan seterusnya. Kemudian bilangan berikutnya kita mengikuti pola yang sudah ditentukan. Contoh, K adalah himpunan bilangan kelipatan 3 kurang dari 100. Maka jika himpunan K ini kita himpunan dengan mendaftar anggotanya, K akan sama dengan 3, 6, 9, dan seterusnya sampai dengan 99. Kemudian yang kedua, cara menyatakan himpunan dapat dengan kata-kata. Nah, kata-kata atau yang lebih dikenal dengan metode deskripsi, ini cara menyatakan himpunan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Contoh, B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Maka B ini akan kita tulis sebagai B adalah, ya ini B nama himpunannya, sama dengan kita baca adalah, kurung kurawal ini kita baca sebagai himpunan. Nah, yang di dalam himpunan ini merupakan syarat keanggotaan himpunan tadi. Apa syarat keanggotaan himpunannya? Bilangan cacah kurang dari 5. Ya, paham ya? Sampai di sini nih paling mudah dengan kata-kata. Hanya kata-kata himpunan diganti kurang kurawal, adalahnya diganti tanda sama dengan. Sudah selesai. Kemudian kita berlanjut dengan cara yang ketiga. Lah, ini cara yang mudah. Ya, cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini atau kita sebut sebagai metode bersyarat, yaitu menyatakan himpunan dengan cara anggota himpunannya kita tuliskan dalam bentuk variabel dulu.
Kemudian variabelnya itu kita beri syarat. Syarat apa? Syarat keanggotaannya. Contoh, misalkan yang tadi kita punya B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Maka B ini kita nyatakan gini. B adalah himpunan X. Nah, bilangannya itu bilangan cacah tadi. Kita misalkan dengan X. X ini syaratnya apa? X harus kurang dari 5 dan X merupakan anggota bilangan cacah. Ya, ingat yang di ini kita membacanya apa? Kita baca B adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 5 dan X anggota bilangan cacah. Ya. Paham sampai di sini? Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa cara menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama dengan cara mendaftar anggotanya, kemudian yang kedua dengan kata-kata, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, next ya. Yang berikutnya, yang kelima, kita berbicara tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinyatakan dengan ini, tanda kurung kurawal, dalamnya tidak ada apa-apanya, dan ininya. Jadi bedakan antara ini merupakan himpunan kosong. Kalau yang ini, ya, ini yang atas ini himpunan kosong. Tetapi yang bawah itu bukan himpunan kosong, tapi ini merupakan himpunan yang anggotanya 0. Jadi harus dibedakan. Kemudian, atau ada juga yang menyatakan bahwa himpunan kosong kita simbolkan dengan ini. Iya. Ya. Jadi, ini dengan ini juga berbeda ya. Kalau yang ini, yang atas ini, yang ini kita sebut sebagai himpunan kosong. Kalau ini yang kita sebut sebagai 0. Jadi ingat-ingat seperti contohnya ketika menyebut nomor HP. Nomor HP itu ditulisnya gini ya. Iya. Bla 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 bla. Maka ini kita bacanya apa? 081. Kalau ada yang membaca 081 itu sangat-sangat fatal. Jangan diulangi karena kalian sudah tahu, maka besok kalau nyebut nomor HP jangan sampai kosong ya. Langsung tulis 081 dan seterusnya. Ya. Oke, paham sampai di sini? Ya. Contoh himpunan kosong. Himpunan bilangan asli yang merupakan bilangan antara 3 dan 4. Ingat, bilangan asli antara 3 dan 4. Ada atau tidak? Tidak ada. Maka di sini kita tulis bahwa A adalah himpunan kosong. Semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta atau kita sebut sebagai himpunan universal, kita simbolkan sebagai S, S kapital ya, atau U, dari kependekan dari union. Contoh, kita punya himpunan A, 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta dari A yang mungkin antara lain himpunan bilangan ganjil atau himpunan bilangan asli atau himpunan 1, 3, 5, 7, 9, 11 atau masih banyak lagi. Minimal himpunan semesta dari A itu nanti minimal ya, minimal semestanya itu sama dengan A. Berarti himpunan S-nya bisa 1, 3, 5, 7. Ini himpunan, paling tidak himpunan semestanya ini. 1, 3, 5, 7. Lebih boleh, kalau kurang yang tidak boleh. Paham? Next. Diagram Venn. Diagram Venn merupakan cara untuk menyajikan himpunan dalam bentuk gambar.
bagaimana membuat diagram Venn? Yang pertama, himpunan semesta kita gambarkan dalam tanda kotak persegi panjang. Kemudian kita beri nama S, ini ya. Kemudian anggota himpunan-himpunan yang lain kita gambarkan dalam bentuk kurva tertutup sederhana, biasanya berupa oval kayak gini ya. Nah, anggota himpunan nanti kita tulis kecil-kecil di sini. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh himpunan S, himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian A, himpunan 1, 2, 3, 4. B, himpunan 2, 4, 6. Maka untuk menggambar diagram Venn-nya kita lihat. Ini untuk S-nya. Ya. Kemudian ada himpunan A dan B. Nah, di sini kita lihat dulu antara A dan B adakah yang sama? Himpunan A, anggota A yang sama dengan anggota B. Oh, ternyata ada. Siapa? 2, ya, dan 4. Nah, karena ada yang sama dan himpunan tidak boleh ditulis dalam 2 kali, maka di sini A dan B nanti akan bertumpuk gambar diagram Venn-nya. Ya. Kita beri nama ini sebagai himpunan A, kemudian ini sebagai himpunan B. Nah, yang ditulis dulu yang mana? Yang A sama dengan B. Siapa? 2 dan 4. Maka di sini kita tulis 2, kemudian 4. Nah, ini nokta kecil-kecil ya. Kemudian A siapa lagi? 1, 2, 3, 4. 2 dan 4 sudah di sini. Maka di sini kurang 1. Terus berapa? 3. B-nya siapa? 2, 4, 6. 2 dan 4 sudah di sini. Maka B-nya kurang 6. Nah, sudah semua ditulis? Sudah, tapi S-nya masih punya A siapa? 0, kan belum ditulis. Maka di sini, di luar itu, kita tulis 0. Kemudian, 0, 1, 2, 3, 4, 5 belum ya. Berarti di sini yang kosong kita ambil 5. Terakhir, karena 6-nya sudah di situ, berarti yang ini 7. Ya. Jelas? Saya harap bisa jelas ya. Kemudian untuk berikutnya sudah sampai di akhir, maka untuk mengecek pemahaman kalian silahkan dikerjakan latihan di bawah ini. Nanti untuk mengirimkan jawabannya kalian lihat link pengumpulan jawaban ya. Oke, karena kita sudah terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan online gitu ya, maka dengan ini Bu Eni akan membiasakan kalian tetap pengumpulan jawabannya saya buatkan link. Jadi langkah pengerjaan latihannya, kalian nanti jawabannya ditulis dalam selembar kertas, kemudian kertas tersebut difoto. Nah, foto ini yang kalian unggah sebagai jawaban kalian. Jadi Bu Eni sekali lagi tidak menerima kumpulkan ya, tetap harus melalui link. Jadi soal latihannya silahkan kalian tulis di kertas. Kemudian setelah ditulis di kertas, kalian jawabannya tadi yang di dalam kertas difoto. Nah, fotonya ini kalian unggah dalam link yang sudah Bu Eni sediakan. Oke, sampai di sini.
jangan japri ya, kita lewat grup, kita bisa belajar bersama, atau kalau tidak kalian silahkan di pertanyaannya disampaikan lewat komentar YouTube yang tersedia di bawah layar ini. Gitu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.